Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Fuad dengan NPM 1513307. Dan saya Muhammad Jilwiriyadi Fatani dengan NPM 151230005. Kali ini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan use case diagram dan skenario diagram. Dari pertama, pengertian use case diagram. Use case diagram adalah salah satu jenis diagram dari UML atau Unified Modeling Language yang digunakan untuk memvisualisasikan fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna. Diagram ini menjawab pertanyaan, siapa saja yang akan menggunakan sistem, apa yang mereka lakukan dengan sistem, bagaimana mereka berinteraksi dengan sistem. Intinya, use case diagram menggambarkan apa yang dilakukan sistem, bukan bagaimana sistem melakukannya. Tujuan use case diagram. Kenapa kita perlu membuat use case diagram? Yang pertama, kita mengidentifikasikan kebutuhan sistem, memastikan semua fungsionalitas yang dibutuhkan pengguna sudah tercatat. Yang kedua, komunikasi dengan stakeholder, memudahkan diskusi antara analis sistem, developer, dan klien. Yang ketiga, dasar desain sistem, menjadi fondasi untuk membuat diagram UML lain, sequence, activity, dan class. Dokumentasi, menjadi bagian dari dokumen analisis kebutuhan sistem. Komponen utama, yang pertama itu ada aktor. Yang pertama itu aktor, itu merepresentasi pihak yang berinteraksi dengan sistem, bisa berupa manusia, perangkat eksternal, atau sistem lain. Diagram digambar sebagai icon statement. Contoh, mahasiswa yang ingin mengisi KRS, admin yang mengelola data, dosen yang menginput nilai. Use case fitur atau layanan yang disediakan oleh sistem untuk aktor. Digambar sebagai oval, O. Contoh, login, melihat nilai, mengisi KRS, mengelola data mahasiswa. Sistem boundary, batas sistem. Biasa berupa kotak yang membungkus semua use case, menunjukkan mana yang termasuk dalam sistem dan mana yang di luar sistem. Relasi. Ada beberapa jenis hubungan di use case. Jenis relasi itu ada association, include, extend, generalization. Simbolnya itu ada yang garis lurus, garis putus-putus, garis putus-putus dengan panah juga. Untuk extend, garis dengan segitiga terbuka. Fungsinya itu kalau asosiasi menghubungkan aktor dengan use case yang digunakan. Include menandakan suatu use case selalu memanggil use case lainnya, wajib dilakukan. Extend menandakan suatu use case akan dipanggil jika kondisi tertentu terpenuhi. Itu opsional. Generalization garis dengan segitiga terbuka menunjukkan pewaris atau keturunan antara aktor atau use case. Cara membaca use case diagram itu dari awal, yaitu lihat aktor, siapa yang menggunakan sistem. Perhatikan use case-nya, layanan apa yang tersedia. Ikuti garis relasi, mana aktor yang bisa melakukan use case tertentu. Perhatikan include atau extend, tahu mana yang wajib dijalankan atau mana yang hanya opsional. Contoh kasus, portal akademik. Sistem portal akademik digunakan oleh mahasiswa. Mahasiswa bisa login, melihat nilai, atau mengisi KRS. Dosen, login, menginput nilai. Admin bisa login, mengelola data siswa. Berikut ada representasi use case diagram. Pada gambar ini kita bisa melihat kalau admin itu bisa login, tambah user, proses ajuan surat, tolak proses ajuan surat, tambah jenis pengajuan, ubah password. Begitu juga dengan dosen, sesuai dengan gambar dia bisa login, pengajuan surat, melihat proses surat, melihat proses selesai, melihat surat ditolak atau ubah password. Berikut ada penjelasan tentang use case diagram, dan yang kedua adalah skenario diagram akan disampaikan oleh teman saya. Di sini akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh teman saya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian skenario use case. Skenario use case sendiri adalah deskripsi langkah-langkah naratif yang menjelaskan bagaimana aktor berinteraksi dengan sistem untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kalau use case diagram hanya berbentuk gambar hubungan, maka skenario menjelaskan alur cerita dari awal sampai akhir, termasuk kemungkinan kesalahan. Seperti ibaratnya film, use case diagram sendiri yaitu poster film atau gambaran besar gitu ya. Kalau use case skenario adalah naskah cerita
Itu detail langkah demi langkah. Jadi itu lumayan berbeda ya. Tujuan skenario sketch sendiri yaitu memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana sistem bekerja. Kemudian menjadi panduan untuk developer saat membuat sistem. Dan selanjutnya membantu QA atau tester menyiapkan test case, yaitu uji coba sistem, dan terus mendokumentasikan alur normal dan alur alternatif atau error atau pengecualian gitu. Elemen skenario use case biasanya disajikan dalam bentuk tabel atau narasi dengan elemen berikut. Sini saya akan menjelaskan elemen dan penjelasannya, yaitu yang pertama use case name dengan penjelasannya yaitu nama fungsionalitas, misalnya login. Kemudian ada aktor, yaitu siapa yang terlibat, contohnya mahasiswa. Kemudian ada tujuan dengan penjelasan yaitu hasil yang ingin dicapai. Kemudian ada precondition, yaitu kondisi yang harus terpenuhi sebelum use case dimulai. Setelahnya ada main flow, langkah-langkah utama atau alur normal, dan ada alternative flow, itu langkah-langkah alternatif jika ada kondisi khusus atau error. Dan terakhir ada post condition, kondisi setelah proses selesai. Di sini ada contohnya, contoh skenario use case. Oke, mari kita buat skenario dengan contoh isi KRS dari contoh portal akademik tadi. Di sini ada contoh tadi, ada elemen dan deskripsi. Nah, di sini use case name, yaitu dengan nama isi KRS. Kemudian ada aktor, dengan aktornya itu mahasiswa sendiri. Kemudian ada tujuan, tujuannya yaitu mahasiswa dapat memilih mata kuliah yang akan diambil pada semester berjalan. Setelahnya ada precondition, mahasiswa sudah terdaftar, masa KRS sudah dibuka. Mahasiswa harus login terlebih dahulu. Kemudian ada main flow, yaitu alur utama. Alur utamanya dengan alurnya yaitu yang pertama, mahasiswa login terlebih dahulu ke sistem. Kemudian kedua, sistem menampilkan menu utama. Ketiga, mahasiswa memilih menu, yaitu menu isi KRS. Keempat, sistem menampilkan daftar mata kuliah yang tersedia. Kelima, mahasiswa memilih mata kuliah yang diinginkan. Keenam, mahasiswa menekan tombol simpan. Dan ketujuh atau terakhir, sistem menyimpan data KRS dan menampilkan konfirmasi. Kemudian ada alternative flow atau alur alternatif lah gitu misalnya. Ya, kita ambil contoh di keempat. Jadi ada 4A, jika mata kuliah bentrok jadwal. Berarti kemungkinan atau yang akan terjadi, sistem menampilkan pesan error dan meminta mahasiswa mengganti pilihan. Kemudian di 4B, jika kuota mata kuliah penuh, maka sistem menolak pilihan dan memberi saran mata kuliah lain. Nah, kita ambil contoh yang nomor satu yang pertama. Itu 1A. Jika loginnya gagal, maka sistem meminta mahasiswa untuk mencoba lagi. Nah, yang terakhir, post condition. KRS mahasiswa berhasil tersimpan dan dapat dicetak. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.